Selamat siang, perkenalkan nama saya Herti Lesti Briani Butar-Butar. Saya mahasiswa S1 Keperawatan Reguler B Stikba Jambi. Di sini saya akan memaparkan sistem pencernaan pada manusia. Ini merupakan tugas dari mata kuliah anatomi fisiologi. Demikianlah sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia adalah sebuah sistem yang membantu manusia dalam mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsinya menjadi zat yang lebih mudah dicerna oleh tubuh dan diambil berbagai kandungan di dalamnya yang digunakan untuk organ dalam dan bagian tubuh secara keseluruhan. Sistem pencernaan pada manusia meliputi yang pertama proses pemasukan makanan ke dalam mulut atau sering disebut ingesti. Yang kedua, proses mengubah makanan menjadi kecil dan lembut oleh gigi atau pencernaan mekanik. Yang ketiga, proses mengubah molekul makanan kompleks menjadi sederhana oleh enzim, asam, bel, dan air atau pencernaan kimiawi. Yang keempat yaitu penyerapan nutrisi dan pembuangan kotoran atau proses penyingkiran. Adapun saluran utama pencernaan pada manusia terdiri dari bagian-bagiannya, diantaranya adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang pertama yaitu bagian mulut. Bagian terdepan dari sistem pencernaan manusia adalah mulut. Bagian ini merupakan pintu masuknya makanan dan minuman yang kita konsumsi untuk masuk dan diteruskan kepada sistem pencernaan. Pada bagian mulut terdapat beberapa bagian penting, diantaranya lidah yang berfungsi merasa makanan, memposisikan makanan agar mudah dikunyah dan membantu makanan untuk ditelan. Yang kedua, ada gigi yang berfungsi untuk mengunyah makanan yang dikonsumsi agar menjadi lebih halus dan lebih mudah dicerna. Dan yang ketiga, ada juga air ludah yang akan membantu Anda atau kita menelan makanan dengan baik dan lebih mudah, dan juga berfungsi sebagai pelindung rongga mulut. Bagian kedua yaitu bagian kerongkongan atau osefagus. Kerongkongan adalah lorong yang akan dimasuki makanan yang selesai kita kunyah di antara rongga mulut menuju lambung dan melalui proses pencernaan selanjutnya. Kerongkongan atau osefagus dalam melakukan tugasnya melakukan pergerakan yang disebut gerak peristaltik yang membantu mendorong makanan yang sudah dikunyah agar masuk ke dalam lambung secara perlahan-lahan. Yang selanjutnya yaitu bagian lambung. Bagian lambung dalam bahasa ilmiah disebut ventriculus. Berbentuk seperti kantong yang menggelembung dan letaknya pada bagian kiri dalam rongga perut. Lambung secara garis besar terdiri dari 3 bagian. Ia memiliki fungsi penting dalam sistem pencernaan. Salah satunya adalah menghasilkan asam klorida yang akan membasmi semua mikroorganisme yang ada pada makanan yang kita konsumsi. Bagian dari lambung adalah ada di bagian rugai, mukosa, dan serosa. Kemudian setelah masuk ke dalam lambung, makanan akan kembali disalurkan ke bagian usus halus. Usus halus memiliki beberapa bagian, diantaranya adalah usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Ada banyak proses yang terjadi pada usus lambung. Di dalam usus lambung juga memproduksi berbagai macam enzim yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan tubuh agar lebih mudah diserap.
Setelah dari bagian usus, makanan akan berlanjut ke bagian usus besar. Usus besar adalah tempat sisa makanan kemudian berada dan nantinya akan dibusukkan menggunakan bakteri Escherichia coli sehingga bisa menjadi kotoran yang kemudian akan dibuang melalui anus. Selanjutnya yang terakhir adalah rektum atau anus. Pada bagian ujung usus besar inilah yang disebut dengan rektum, yang merupakan jalur yang akan dilalui kotoran menuju ke tempat pembuangan terakhir, yaitu anus. Pada saat kotoran memasuki rektum, maka itu berarti tempat penyimpanan kotoran yang berada di atasnya sudah penuh, dan pada saat itulah Anda akan merasa atau kita akan merasakan sakit perut serta keinginan untuk buang air besar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang sistem pencernaan pada manusia. Terima kasih.